Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast Humas ya. Iya, mantap. Kita akan menanyakan tentang hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Di undang-undang dasar, Mas. Ya, berandingan aja kita kembali ria bersama tukang tempe Mantap. dan tukang mahasiswa. Udah berapa lama kuliah di jurusan apa sih? Di UIN, jurusan manajemen dakwah ya. Manajemen dakwah, berarti mengajar ya? Bisa jadi mengajar, bisa jadi manajer juga bisa. Oh, bisa jadi manajer. Ya. Sama dong seperti tukang tempe juga bisa menjadi manajer, bisa menjadi mantap. manajer tukang tempe. Udah berapa tahun, Pak? Wah, udah bikin tempe tuh. 30 tahun kali. 30 tahun. Mantap banget. Iya bener dong, mantap, harus mantap. 30 tahun itu berarti dari awal berarti ya bikin bangun usaha kayak gitu. Dari awal, jadi dulunya itu saya tuh jadi tukang ngerusak pesawat terbang gitu. Bongkar pasang nanti bongkar resep. Jadi waktu itu bongkar pasang pesawat kok bisa jadi tukang tempe nih? Nah justru itu. Kenapa? Saya juga bertanya kenapa bisa begitu. Itu ya karena memang ya saya ingin jadi pengusaha ya. Tidak ingin jadi pegawai. Iya. Karena ritmenya itu kayak gimana gitu ya. Iya. Setiap hari kita kerja jam kan 3 shift itu. Iya. 2 shift. Pagi, siang sampai malam. Gitu tiap hari kok rasanya bosan-bosan sekali. Terus kalau mau main kayaknya tuh harus ada izin, harus ada izin ini. Ya, Pak? Iya. Iya. Semuanya harus begitu gitu. Beda kalau kita jadi tukang tempe ya. Walaupun ya kalau itunya hal-hal sepele gitu. Iya. Tukang tempe, tapi jangan salah bahwa penghasilannya lumayan juga dan alhamdulillah. Kalau kita mau pergi-pergi tuh tinggal langsung berangkat aja. Itu kalau misalnya Bapak itu bikin tempe nih, produksinya sehari itu berapa sih biasanya? Ya kalau ya orang lain sih tontonan ya. Kalau kita mah puluhan kilo. Ya paling banyak 20. Itu berarti yang buatnya itu hanya sendiri saja gitu? Buat sendiri aja, buat keluarga aja. Banget. Jadi nggak untuk apa istilahnya itu. Karena sebetulnya sih kurang suka ya dengan pekerjaan tempe itu. Kenapa tuh? Nah, Kenapa tuh nggak suka tuh? karena ya emang banyak. Suka teh. Ya mah sudah cek unggul ya. Aneh dan lucu gitu. Kenapa tuh nggak suka jadi tempe itu, kenapa tuh? Ya mungkin kerjaannya terlalu lebih ke tenaga ya daripada skill gitu ya. Nah, kalau dulu kan jadi kenaon di? Mantap. Diulang. Masih lanjut terus. Lanjut. Ya, Oke. Saya malah artis. Mantap. Ya. Jadi banyak kalau misalnya bikin tempe itu emang tenaganya lumayan terkuras ya, Pak? Iya betul. Tenaganya memang kekuras. Kalau dulu kan di pesawat tuh lebih banyak ke skill gitu ya. Iya. Kerjanya sebetulnya mudah sih. Kita mau kerja cuma 3 jam lah ya. 3 jam. Iya. Terus gitu kita nunggu bagian lain mengerjakan. Udah itu mungkin nanti finishing bagian kita gitu. Jadi itu waktu di pesawat itu ya? Iya, ada schedule-nya. Kalau di tempe? Kalau di tempe ya perlu hampir 24 jam. Kita tidur paling cuma 4 jam gitu dalam sehari itu. Iya, sehari semalam itu 4 jam gitu, rata-rata gitu. Iya. Justru kalau lebih dari itu malah kita jadi pusing gitu. Iya. So, kalau kita lagi libur ya, libur kita nggak biasa kerja gitu. Iya. Kemudian kan diam-diam aja tidur gitu. 6 jam aja udah, kepala udah jadi pusing gitu. Karena udah kebiasaan 4 jam itu.
Kalau misalnya target pasarannya nih Mas, biasanya target pasarannya itu kemana sih? Kalau Cuma untuk di tempe? pasar Balenda aja. Oh langsung di pasar Balenda. Pasar Balenda sama pasar BTN, pasar Margahayu. Gitu. Mantap. Berarti kalau misalnya ada yang pesen itu juga bisa ya Mas? Oh harus, itu mah pesen mah harus. Wes. Antum harus. Kalau nggak pesen awas gitu. Kita maksa lah gitu. Berarti untuk promosinya itu lumayan ya Mas? Kalau misalnya promosi buat tema tuh. Ini kalau saya sih sekarang ini ya untuk era sekarang itu kan Iya. saya itu termasuk generasi apa ya? Generasi Z ya? Iya generasi Z. Generasi Z gitu kan. Kalau sekarang generasi apa? Milenial. Di atas milenial apa sekarang nih? Gen Z. Gen Z. Nah, Gen Z itu kemungkinan akan beralih kepada semua digital. Digital semua berarti ya? Terus kayak dapat informasi bahwa usahakan semua usahamu itu digital semua. Digital semua. Nah, sekarang saya sedang mencoba untuk berjualan di digital gitu dengan menggunakan IG dan Facebook gitu. seperti itu ya Mas. Atau dengan menggunakan kemarin marketplace ya. Iya. Pernah saya juga pakai marketplace yang kesulitannya itu apa ya? Di pengiriman dan ini ya. Iya. Kemarin ada yang pesan dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya. Pas dihitung-hitung, ternyata harga tempenya sama ongkos kirimnya lebih mahal ongkos kirimnya. Parah. Jadinya nggak dilayani, nggak jadilah. Kalau kita pakai marketplace kayaknya nggak bisa ini. Oh berarti Mas Sento tuh merasakan peralihan berarti ya, peralihan yang awalnya biasa gitu ya menuju ke digital berarti Iya, ya. sekarang memang di pasar tradisional ya sudah mulai sepi sekarang. Udah mulai sepi. Iya. Mungkin karena memang untuk anak muda sekarang itu lebih banyak senang dengan digital. Iya, digital. Salah satu indikatornya bahwa pasar tradisional mulai sepi itu kita lihat ini ya di yang jualan baju-baju gitu ya. Kalau dulu waktu mau lebaran gitu ya, seminggu 2 minggu lah sebelum lebaran tuh udah rame. Rame ya di pasar ya? Di pasar tuh rame. Tapi sekarang nggak ada. Mulai sepi berarti ya? Bukan mulai sepi, mas sudah sepi aja gitu. Mereka beralih ke ini. Paling yang datang itu ya mungkin generasi saya gitu ya. Dan generasi-generasi di bawah saya. Gitu. Berarti ini salah satu penyebabnya mungkin yang kemarin PPKM berarti ya, waktu pembatasan salah itu. satu itu. Kemudian ya orang lebih suka dengan ya sifatnya tuh yang cepat gitu ya. Yang cepat. Ya, mudah langsung gitu ya, nggak usah banyak ingkit. Apalagi kalau di pasar tradisional kan kalau hujan becek, hujan gitu kehujanan, kehujanan, terus kalau panas kepanasan. Belum ada hal-hal yang seperti ya ada aja sih copet atau yang kemalingan dan sebagainya gitulah. Kalau di pasar biasa. Bukan ya mungkin kalau ditata dengan rapi mungkin bisa juga ya dengan pasar biasa. Tapi memang sekarang kondisinya seperti itu sih udah. Iya. Udah seperti itu. Kalau misalnya Mas Pet waktu dulu tuh yang waktu awalnya ada PPKM nih, kan untuk produksi tempe itu terkena imbasnya enggak sih? Kalau untuk awal malah sekarang malah belum enggak ya waktu awal tuh ya? Ya masih inilah masih bagus lah. Iya. Nah, terasanya itu setelah setahun sekarang ini. Setelah lama banget gitu ya. Sudah mulai ini. Sudah mulai terus orang sudah mulai terbiasa dengan online kan? Iya, yang online itu yang tadi ya. Iya. Sehingga karena lebih simpel, lebih praktis gitu ya. Mereka beralih ke online. Makanya sekarang tuh kalau orang-orang yang sekarang yang biasa di jualan pasar tradisional tidak beralihkan ke online, itu akan terimbas gitu. Mereka akan tidak bisa menguasai pemasaran lagi. Kayak bahkan mungkin ya banyak dari teman-teman yang di pasar tradisional tuh yang gulung tikar ya, Pak? Iya, memang sekarang sudah mulai. Banyak yang gulung tikar. Udah mulai. Ya. Seperti Pak Haji kan di belakang saya itu mereka udah nggak ngerti kan, apa itu bagaimana memegang HP aja gitu. Susah gitu kan, apalagi berjualannya kadang-kadang kan di samping-samping tuh tetangga penjual. Bagaimana sih cara menjual online tuh? Ya mereka tuh sering saya ajarin, tapi
nggak ngerti gitu. Iya, masih bingung gitu ya, udah. Iya, ini harus gimana? Jadi malas ngajarinya karena apa ya? Kebanyakan pertanyaan jadi bener. ganggu ke ini gitu. Beda kalau misalnya anak-anak muda itu mungkin cepet mereka cepet ngerti. Mereka memang sudah dunianya. Iya. Nggak diajarin juga, malah lebih tahu daripada orang tuanya. Begitu. Udah nggak Mantap. Siap. Terima kasih banyak nih Mas Sentot sudah menjadi narasumber kita pada podcast kali ini ya. Terima kasih banyak. Ya podcastan ya. Tapi lamun di iya halus dah. Hah? Mau dijadiin konten deh. Boleh banget. Lucu-lucuannya ulah nu. Iya. Siap.